Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, pendengar setia dimensi lain? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungannya. Malam ini, kita akan kembali menelusuri sebuah kisah yang tak terlupakan. Kisah yang mungkin, tak semua orang berani untuk mendengarnya. Tanpa berlama-lama, inilah kisahnya. Hujan turun pelan ketika Sastro berdiri di depan hutan. Pohon-pohon tinggi membentuk lorong gelap, seolah menelan cahaya bulan. Di tangannya, ia menggenggam kain hitam berisi sesaji. Napasnya berat. "Aku sudah sampai," gumamnya. Dari balik pepohonan, seorang lelaki tua muncul. Pakaiannya lusuh, matanya tajam tapi kosong. "Kau yakin?" tanya lelaki itu singkat. Sastro mengangguk. "Aku sudah siap." Lelaki itu berbalik. "Ikuti." Mereka berjalan tanpa suara. Tanah becek, udara lembab, bau tanah dan kemenyan bercampur. Di tengah hutan, sebuah altar batu berdiri. Di atasnya, lilin menyala kecil, tak goyah oleh angin. "Letakkan di situ," kata si tua. Sastro menaruh sesaji. Tangannya gemetar. "Aku hanya ingin hidupku berubah." "Harta?" tanya lelaki itu. "Iya." "Nyawamu nanti." Sastro terdiam sejenak. "Di akhir usia?" Lelaki itu mengangguk. "Tidak sekarang." Udara tiba-tiba menjadi dingin. Bayangan di belakang altar bergerak. Sesuatu muncul, tinggi dan gelap, wajahnya samar seperti kabut. "Kau datang dengan kehendakmu sendiri," suara itu berat. "Iya," jawab Sastro pelan. "Kau paham harganya?" "Aku paham." Bayangan itu mendekat. "Tak boleh menolak saat waktunya tiba." "Aku tidak akan menolak." Hening. Lilin bergetar. "Nama?" tanya suara itu. "Sastro." Bayangan itu mengangguk perlahan. Perjanjian diterima. Angin berembus kencang. Lilin padam. Saat Sastro mengangkat kepala, altar itu kosong. Lelaki tua sudah tak ada. Sastro berdiri sendiri di tengah hutan. Hujan berhenti. Bulan muncul utuh. Ia tersenyum tipis. Dadanya hangat, penuh harap. Ia tidak tahu, malam itu bukan hanya perjanjian yang dibuat, tapi juga sebuah penolakan yang kelak menghancurkan hidupnya. Pagi datang tanpa mimpi buruk. Sastro terbangun di kamarnya sendiri, seolah malam di hutan hanyalah bayangan pikiran. Tapi bau kemenyan masih menempel di bajunya. "Bukan mimpi," katanya pelan. Ia duduk di tepi ranjang. Di sudut kamar, ada sekeping emas kecil. Tidak pernah ia punya itu sebelumnya. Sastro menatapnya lama, lalu menggenggamnya. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Uang datang dari arah yang tak ia duga. Usaha kecilnya tiba-tiba ramai. Orang-orang mulai menyapanya dengan senyum berbeda. "Rezekimu bagus sekarang," kata seorang tetangga. Sastro hanya tersenyum. Mungkin sudah waktunya. Malam ketujuh, ia kembali ke hutan. Bukan karena diminta, tapi karena ingin memastikan. Altar batu itu masih ada. Lilin menyala sendiri. "Kau kembali?" suara itu muncul dari gelap. "Aku ingin memastikan," kata Sastro. "Janji kita masih berlaku." Bayangan itu berdiri di depannya. Lebih jelas dari sebelumnya, tapi tetap tak berbentuk wajah. "Tidak ada yang berubah," katanya.
Kami memberi. Kau membayar nanti. Kapan? Tanya Sastro. Di akhir usia. Sastro menelan ludah. Bagaimana jika aku menyesal? Bayangan itu diam sejenak. Penyesalan bukan bagian dari perjanjian. Kalau aku lari, kau tidak bisa lari dari waktu. Jawaban itu membuat dada Sastro sesak. Namun ia mengangguk. Aku mengerti. Jalani hidupmu, kata suara itu. Jangan panggil kami lagi. Lilin padam satu persatu. Hutan kembali sunyi. Sastro pulang dengan langkah ringan dan berat sekaligus. Di satu sisi, hidupnya mulai berubah. Di sisi lain, ada janji yang menunggu di ujung waktu. Di rumah, emas itu bertambah satu lagi di meja. Sastro tersenyum, mencoba menenangkan diri. Semua orang mati, katanya pada dirinya sendiri. Cepat atau lambat. Ia tidak tahu, kelak justru kematianlah yang akan menolaknya. Perubahan itu tidak datang perlahan. Ia datang seperti banjir. Dalam hitungan bulan, usaha Sastro berkembang tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Dagangan yang biasanya sepi kini selalu habis. Orang-orang datang dari desa sebelah hanya untuk membeli darinya. Kok bisa ramai begini, Stro? Tanya Karman, teman lamanya. Sastro mengangkat bahu. Mungkin sedang mujur. Karman tertawa kecil. Mujurmu keterlaluan. Uang mengalir. Emas muncul di tempat-tempat tak terduga. Di laci, di bawah bantal, di saku jaket lama. Setiap kali Sastro menemukannya, dadanya berdebar antara senang dan takut. Ia memperbaiki rumah. Membeli perabot baru. Atap bocor diganti genteng terbaik. Ibunya yang dulu sakit-sakitan kini bisa berobat tanpa cemas. Kita nggak kekurangan lagi, kata ibunya lirih. Sastro tersenyum. Ibu tenang saja. Tetangga mulai berbisik. Ada yang iri, ada yang kagum. Sebagian datang membawa senyum manis. Kapan traktir? Canda mereka. Sastro ikut tertawa, tapi hatinya waspada. Ia menjaga mulutnya. Tidak ada yang tahu tentang hutan dan altar batu itu. Suatu malam, ia duduk menghitung uang. Jumlahnya lebih dari yang pernah ia bayangkan. Tangannya gemetar. Semua ini akan kubayar nanti, katanya pelan. Suara lain menjawab dalam kepalanya. Nanti masih jauh. Ia menghela napas. Aku masih muda. Hari-hari terasa lebih ringan. Masalah yang dulu menghimpit, satu persatu lenyap. Sastro mulai percaya, perjanjian itu adil. Kalau nanti aku mati, katanya pada dirinya sendiri, setidaknya hidupku tidak sia-sia. Ia tidak menyadari satu hal. Kekayaan itu bukan sekadar hadiah. Ia adalah pengikat, yang perlahan mengikat hidupnya lebih lama dari yang seharusnya. Sastro menikah setahun setelah usahanya mapan. Perempuan itu bernama Rini. Wajahnya sederhana, senyumnya tenang. Ia tidak bertanya terlalu banyak tentang asal-usul harta Sastro. Yang penting kita hidup baik, kata Rini suatu malam. Sastro mengangguk. Iya. Itu saja. Rumah mereka selalu ramai oleh tawa kecil. Anak pertama lahir, lalu yang kedua. Sastro bekerja keras, tapi hatinya penuh. Ia pulang setiap sore membawa oleh-oleh. Ayah pulang, teriak anak-anak. Sastro tersenyum lebar. Ayo sini. Rini sering menatapnya lama. Kamu capek? Enggak, jawab Sastro.
Aku kuat. Tahun-tahun berlalu. Anak-anak tumbuh. Rambut Rini mulai beruban tipis. Tapi Sastro tetap sama. Wajahnya tak banyak berubah. Kamu awet muda, canda Rini. Sastro tertawa kecil. Mungkin karena jarang mikir. Namun di dalam hati, ada kegelisahan. Setiap kali bercermin, ia mencari tanda usia. Keriput, lelah, apa saja. Tidak ada. Suatu malam, Rini berkata pelan, kalau nanti kita tua, jangan pergi duluan ya. Sastro terdiam. Kita lihat nanti. Jawabanmu aneh, Rini tersenyum, tapi matanya mencari sesuatu. Sastro menggenggam tangannya. Hangat. Nyata. Ia ingin waktu berhenti di sana. Aku akan selalu di sini, katanya. Ia percaya ucapannya saat itu. Ia belum tahu, janji itu akan menjadi beban yang terlalu berat. Karena keluarga yang ia cintai akan menua. Sementara ia tetap tinggal di usia yang sama. Perubahan itu akhirnya terlihat jelas. Rini sering mengeluh pegal di pagi hari. Lututnya sakit saat bangun. Rambut putihnya makin banyak. Sastro memperhatikannya diam-diam. Kamu kenapa menatapku begitu? Tanya Rini. Enggak apa-apa, jawab Sastro cepat. Suatu sore, Sastro bercermin lebih lama dari biasanya. Kulitnya masih kencang. Matanya masih jernih. Tidak ada garis usia yang bertambah. Ini tidak normal, bisiknya. Ia mulai menghitung tahun. Sudah lebih dari 20 tahun sejak malam di hutan. Teman-teman sebayanya menua. Ada yang bongkok, ada yang sakit-sakitan. Kamu gak berubah sama sekali, kata Karman suatu hari. Rahasiamu apa? Sastro tersenyum kaku. Makan teratur. Rini mulai curiga. Suatu malam, ia menyentuh wajah Sastro lama. Kulitmu masih sama seperti dulu, katanya pelan. Sastro menahan napas. Mungkin keturunan. Rini tidak menjawab. Matanya menyimpan tanya. Beberapa hari kemudian, Sastro demam. Panas tinggi, tubuh lemas. Ia berharap. Ia benar-benar berharap. Ayah sakit? Tanya anaknya. Iya, jawab Sastro lemah. Namun keesokan paginya, demam itu hilang. Tidak ada sisa. Tubuhnya kembali segar, seolah tidak pernah sakit. Rini menatapnya dengan takut. Ini aneh. Sastro tidak menyangkal. Aku juga merasa begitu. Malam itu, ia teringat kata-kata penjaga. Di akhir usia. Sastro duduk sendirian di ruang tengah. Jam berdetak pelan. Bagaimana kalau usiaku tidak pernah berakhir? Gumamnya. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat. Sastro merasa takut pada hidupnya sendiri. Rini meninggal pada pagi yang sunyi. Tidak ada jeritan, tidak ada tanda. Ia hanya tidak bangun lagi. Sastro duduk di sisi ranjang, memanggil namanya berulang kali. Rin, bangun. Tidak ada jawaban. Tangannya dingin. Terlalu dingin. Dokter berkata jantungnya lemah. Usia sudah terlalu jauh. Kata-kata itu terdengar seperti suara dari dasar sumur. Kami ikut berduka, kata orang-orang. Sastro mengangguk tanpa rasa. Matanya kosong. Hari pemakaman, hujan turun pelan. Anak-anaknya menangis. Sastro berdiri tegak,
Wajahnya tidak berubah. "Ayah kuat," bisik salah satu anaknya. Sastro tidak menjawab. Malam itu, rumah terasa asing. Sastro duduk di kamar gelap, menatap ranjang kosong. Bau Rini masih tertinggal. "Aku seharusnya pergi dulu," katanya lirih. Ia berdiri, mengambil pisau dari dapur. Tangannya gemetar. Ujung pisau menyentuh kulit. "Kalau aku mati sekarang." Ia menusuk. Darah keluar. Rasa sakit ada. Ia terjatuh. Namun beberapa saat kemudian, luka itu menutup. Darah berhenti. Rasa sakit hilang perlahan. Sastro terengah. "Kenapa?" Ia mencoba lagi. Lebih dalam. Hasilnya sama. Tangisnya pecah. "Ambil aku, tolong." Tidak ada jawaban. Pagi datang. Tubuhnya utuh. Tidak ada bekas luka. Di cermin, wajahnya masih sama seperti kemarin. Seperti puluhan tahun lalu. Sastro jatuh terduduk. Tangannya menutupi wajah. Untuk pertama kalinya, ia mengerti arti kehilangan yang sesungguhnya. Ia selamat. Dan itu adalah awal dari neraka yang panjang. Sastro kembali ke hutan pada malam tanpa bulan. Langkahnya berat, tapi marah mendorongnya maju. Tempat itu tidak berubah. Pohon-pohon tetap tinggi, altar batu masih berdiri, lilin menyala sendiri. "Aku datang," kata Sastro keras. Angin berputar. Bayangan itu muncul perlahan. "Kau memanggil," katanya. "Aku menepati janji," balas Sastro. "Ambil nyawaku." Hening. Bayangan itu mendekat. "Belum." "Belum?" Suara Sastro bergetar. "Istriku sudah mati. Aku sudah membayar dengan hidupku." "Kau membayar dengan nyawamu," jawab suara itu datar. "Tapi bukan sekarang." "Kapan?" teriak Sastro. Bayangan itu diam terlalu lama. Tidak ada waktu. Sastro tertawa pahit. "Kalian menipu aku." "Tidak," jawabnya. "Kau hidup. Aku ingin mati." "Permintaanmu dulu berbeda." Sastro terjatuh berlutut. "Aku mohon." Bayangan itu menatapnya tanpa mata. "Kami menolak." Kata itu menghantam lebih keras dari apapun. "Kenapa?" tanya Sastro lemah. Bayangan itu menjauh. "Karena nyawamu tidak kami butuhkan." Lilin padam. Angin berhenti. Sastro sendirian. Ia menatap altar kosong dengan dada hancur. Kata-kata itu terulang di kepalanya. Ditolak. Ia pulang dengan langkah gontai. Hutan terasa lebih gelap dari sebelumnya. Di ambang rumah, ia berhenti. "Kalau aku tidak bisa mati," bisiknya, "maka aku akan melihat semua orang mati." Dan malam itu, Sastro menyadari satu hal. Perjanjiannya telah selesai. Kutukannya baru saja dimulai. Sastro tidak langsung pulang malam itu. Ia duduk lama di tepi hutan, menunggu sesuatu kembali muncul. Angin dingin menembus kulitnya, tapi tubuhnya tetap hangat. "Jelaskan," katanya ke kegelapan. "Aku berhak tahu." Tidak ada jawaban. Menjelang fajar, ia pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa makna. Anak-anaknya mulai memperhatikannya dengan cemas. "Ayah kenapa?" tanya anak bungsunya.
Capek, jawab Sastro singkat. Ia kembali ke hutan beberapa kali. Setiap kali, altar itu sunyi. Tidak ada bayangan. Tidak ada suara. Aku datang untuk jawaban, katanya suatu malam. Lilin menyala, lalu padam sendiri. Itu saja. Sastro mulai mencari penjelasan lain. Ia mendatangi dukun, orang pintar, orang-orang tua yang katanya tahu hal gaib. Kamu terlalu kuat ikatannya, kata seorang dukun. Ikatan apa? Tanya Sastro. Bukan ikatan harta, jawabnya. Ikatan hidup. Jawaban itu tidak membantu. Ia bermimpi buruk. Melihat dirinya sendiri berjalan di dunia kosong, sementara semua orang menghilang satu persatu. Aku hanya ingin mati, katanya pada bayangan di mimpi. Bayangan itu menjawab, bukan urusan kami. Pagi hari, Sastro terbangun dengan mata basah. Ia duduk lama di ruang tamu. Kalau tidak ada alasan, gumamnya, maka aku akan hidup tanpa makna. Namun di dalam hatinya, ada ketakutan baru. Bukan tentang mati, melainkan tentang hidup terlalu lama. Tanpa penjelasan, tanpa akhir. Waktu tidak pernah berhenti berjalan. Hanya Sastro yang tertinggal. Anak-anaknya tumbuh dewasa, menikah, dan memiliki kehidupan sendiri. Rambut mereka memutih, punggung mereka mulai membungkuk. Sastro tetap berdiri dengan tubuh yang sama. Ayah tidak berubah sama sekali, kata anak sulungnya suatu sore. Sastro tersenyum tipis. Ayah sudah tua dari dalam. Anak sulungnya tertawa, tapi matanya ragu. Tahun demi tahun berlalu. Sastro menghadiri ulang tahun cucu-cucunya. Orang-orang mengira ia kakek yang luar biasa awet muda. Kakek minum apa sih? Canda mereka. Sastro hanya tersenyum. Hingga suatu pagi, anak sulungnya jatuh sakit. Rumah sakit menjadi tempat yang sering ia kunjungi lagi. Jangan pergi dulu, kata Sastro pelan di samping ranjang. Anaknya tersenyum lemah. Ayah, kuat sekali. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari kematian. Beberapa hari kemudian, anak sulungnya meninggal. Sastro berdiri di pemakaman dengan wajah yang sama seperti puluhan tahun lalu. Satu persatu, anak-anaknya menyusul. Setiap perpisahan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Pada pemakaman terakhir, seorang cucunya berbisik. Kakek, kenapa kakek tidak pernah menangis? Sastro ingin menjawab. Tapi suaranya hilang. Malam itu, ia duduk sendirian. Rumah besar terasa kosong. Aku membesarkan mereka, katanya lirih. Dan aku menguburkan mereka. Ia menatap tangan sendiri. Masih kuat. Masih hidup. Sastro tertawa kecil, getir. Ternyata, katanya pada kegelapan. Aku bukan takut mati. Aku takut sendirian. Dan ketakutan itu tidak pernah berakhir. Sastro hidup lebih lama dari cerita orang-orang. Desa tempat ia dibesarkan perlahan menghilang. Sawah menjadi bangunan. Jalan tanah berubah aspal. Anak-anak tidak lagi bermain di sungai. Sastro masih berjalan di tempat yang sama, dengan wajah yang sama. Orang-orang mulai bertanya. Kakek lahir tahun berapa? Tanya seorang pemuda. Lupa, jawab Sastro. Ia pindah rumah. Lalu pindah lagi. Setiap kali wajahnya mulai dikenal terlalu lama, ia pergi. Di kota, ia menjadi bayangan. Bekerja sebentar, lalu menghilang.
Mengganti nama. Mengganti cerita hidup. "Bapak kelihatan muda," kata seorang rekan kerja. "Pencahayaan," jawab Sastro singkat. Tahun-tahun berlalu seperti halaman yang dibalik cepat. Dunia berubah lebih cepat dari pikirannya. Mesin menggantikan manusia. Wajah-wajah asing datang dan pergi. Sastro duduk di taman, melihat orang-orang menatap layar kecil di tangan mereka. "Aku hidup terlalu lama," katanya pada bangku kosong. Suatu hari, ia menemukan foto lama. Foto Rini. Foto anak-anaknya. Semua telah lama menjadi nama di batu nisan. "Dunia ini bukan lagi milikku," gumamnya. Ia berjalan di malam yang ramai tapi terasa sunyi. Lampu terang, suara bising, namun hatinya kosong. Sastro menyadari satu hal. Hidup tanpa akhir bukan berarti hidup terus. Itu hanya berarti menyaksikan segalanya hilang. Pelan, pasti, dan sendirian. Tidak ada lagi yang memanggil nama Sastro. Ia hidup di kamar kecil di pinggir kota. Tidak ada foto di dinding. Tidak ada suara selain jam berdetak. Ia sengaja membiarkan waktu terdengar. Setiap pagi, ia duduk di depan jendela. Melihat orang-orang pergi bekerja, pulang, lalu menghilang dari hidupnya. "Kamu tinggal sendiri?" tanya pemilik kontrakan. "Iya," jawab Sastro. "Tidak punya keluarga?" Sastro diam sejenak. "Punya. Dulu." Pemilik kontrakan mengangguk canggung. Tidak bertanya lagi. Sastro belajar untuk tidak dekat. Tidak mengenal. Tidak meninggalkan kesan. Ia datang dan pergi seperti angin. Suatu hari, seorang anak kecil menatapnya lama. "Om gak tua-tua," kata anak itu polos. Ibunya tertawa gugup. "Jangan kurang ajar." Sastro tersenyum. Tidak apa-apa. Tapi malamnya, ia duduk di lantai kamar, memeluk lutut. "Aku tidak boleh dekat," katanya pada diri sendiri. Karena setiap kedekatan berakhir sama. Ia mulai berbicara pada bayangannya di cermin. "Berapa lama lagi?" tanyanya. Bayangan itu tidak menjawab. Kadang, ia berharap lupa. Tapi ingatan terlalu setia. Ia ingat tawa Rini. Suara anak-anaknya. Semua jelas, seolah baru kemarin. Kesendirian itu tidak datang sekaligus. Ia tumbuh pelan. Menjadi teman tetap. Menjadi rumah yang tidak pernah ia pilih. Dan Sastro mengerti. Kutukan terberat bukan hidup selamanya, melainkan hidup tanpa siapapun. Sastro tidak lagi menghitung tahun. Ia menghitung kegagalan. Ia mencoba racun pertama kali di kamar sepi. Meneguk cairan pahit tanpa ragu. "Kalau ini berhasil," katanya pelan, "aku bebas." Rasa panas membakar tenggorokan. Tubuhnya kejang. Pandangannya gelap. Lalu, ia terbangun. Perutnya kosong. Tidak ada luka. Tidak ada bekas. Ia tertawa kecil. Gagal lagi. Percobaan berikutnya lebih kejam. Ia berdiri di rel saat malam sepi. Lampu kereta mendekat cepat. Sekarang, bisiknya. Benturan keras. Gelap. Ia membuka mata di pinggir rel, tubuhnya utuh, hanya pakaiannya sobek. Tidak mungkin, gumamnya. Ia mencoba tenggelam di sungai. Air menelan tubuhnya lama. Paru-parunya terasa meledak. Lalu ia terdampar di tepi, batuk,
bernapas. Setiap kali gagal, ketakutannya berkurang. Digantikan kelelahan. Apalagi yang harus kulakukan? Teriaknya suatu malam. Langit diam. Ia duduk di lantai kamar, dikelilingi alat-alat yang gagal membunuhnya. Bunuh diri pun ditolak, katanya getir. Untuk pertama kalinya, Sastro tidak ingin mati karena sedih. Ia ingin mati karena lelah. Dan kelelahan itu tidak bisa disembuhkan. Pagi datang. Tubuhnya masih hidup. Matanya kosong. Sastro berdiri pelan. Kalau aku tidak bisa mati, katanya pada udara, maka aku akan berhenti berharap. Namun jauh di dalam hati, ia tahu, harapan adalah satu-satunya hal yang belum mati. Awalnya hanya bisik-bisik. Orang-orang mulai memperhatikan bahwa Sastro tidak pernah berubah. Wajahnya tetap sama, meski tahun berganti. Tetangga berganti. Generasi berganti. Kamu tinggal di sini sudah lama? Tanya seorang pria. Cukup lama, jawab Sastro. Lama itu, berapa? Sastro tidak menjawab. Kabar menyebar pelan. Ada yang mengingatnya dari puluhan tahun lalu. Ada yang melihat foto lama dengan wajah yang sama. Dia itu bukan manusia, bisik seseorang. Anak-anak mulai menjauh. Orang dewasa menatapnya dengan curiga. Suatu sore, seorang pemuda berani bicara. Kamu sebenarnya siapa? Sastro menatapnya tenang. Orang yang lelah. Jawaban itu tidak menenangkan siapapun. Rumah kontrakannya dilempari batu malam itu. Sastro duduk di dalam, tidak bergerak. Pergi, teriak suara di luar. Ia membuka pintu. Aku akan pergi, katanya. Tidak ada yang menghentikan. Ia berjalan di malam dengan tas kecil. Tidak ada tujuan. Kalian takut pada apa yang tidak mati, gumamnya. Sastro mengerti. Manusia tidak takut pada kematian. Mereka takut pada yang tidak tunduk pada kematian. Ia menatap bayangannya di kaca toko. Wajah yang sama, mata yang semakin kosong. Bahkan di antara manusia, katanya pelan. Aku sudah bukan manusia. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian di dunia yang penuh orang. Hutan itu tidak pernah benar-benar hilang. Di tengah kota yang tumbuh, Sastro menemukannya lagi, sepotong gelap yang tersisa. Pohon-pohon tua berdiri rapat, seolah menunggu. Ia melangkah masuk tanpa ragu. Aku datang lagi, katanya. Altar batu muncul di hadapannya. Sama. Tidak berubah. Lilin menyala satu persatu. Kau kembali, suara itu muncul. Lebih dekat dari sebelumnya. Aku menuntut jawaban, kata Sastro. Aku sudah membayar. Bayangan itu muncul perlahan. Lebih jelas, lebih tinggi. Kau mendapatkan apa yang kau minta, katanya. Aku minta harta, bukan hidup tanpa akhir. Kau meminta keluar dari kekurangan, jawabnya. Dan kau keluar. Sastro mengepalkan tangan. Kenapa nyawaku ditolak? Bayangan itu mendekat. Karena nyawamu tidak seimbang. Tidak seimbang dengan apa? Hidup yang kau ambil. Sastro terdiam. Kau hidup dari banyak kehidupan, lanjutnya. Dan sekarang, kau menanggung semuanya. Aku menyesal, kata Sastro lirih. Penyesalan datang terlambat. Sastro menatap altar.
Bagaimana cara mengakhiri ini? Bayangan itu memudar sedikit. Teruslah hidup. Tidak ada cara lain? Jika ada, jawab suara itu, kau sudah tidak di sini. Lilin padam. Hutan kembali sunyi. Sastro berdiri lama. Kata-kata itu tertinggal seperti luka. Kutukan itu bukan tentang harta. Ia tentang hidup yang terlalu berat untuk ditinggalkan. Sastro berjalan keluar dari hutan dengan langkah pelan. Tidak ada kemarahan lagi. Yang tersisa hanya penyesalan yang tenang dan dalam. Ia duduk di pinggir jalan, menatap lampu-lampu kota. Semua bergerak. Semua hidup. Semua sementara. Aku hanya ingin hidup lebih baik, katanya pada dirinya sendiri. Jawaban dari hutan masih menggema di kepalanya. Hidup yang kau ambil. Ia mengingat orang-orang yang dulu iri pada kekayaannya. Usaha kecil yang mati karena usahanya berkembang. Senyum yang hilang karena ia terlalu cepat naik. Aku tidak membunuh mereka, gumamnya. Tapi ia tahu, hidup bukan hanya soal membunuh. Ia pulang ke kamar kecilnya. Duduk di lantai. Menatap tangan sendiri. Ternyata aku tidak siap membayar, katanya pelan. Ia mencoba berdoa. Kata-kata terasa asing. Tidak ada jawaban. Malam terasa panjang. Ingatan datang satu persatu. Kesombongan kecil. Keinginan berlebihan. Harapan yang memaksa takdir. Aku minta terlalu banyak, bisiknya. Penyesalan itu tidak meledak. Ia menggerogoti pelan, tanpa suara. Sastro menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ia bukan dihukum karena jahat. Ia dihukum karena tidak tahu kapan harus cukup. Dan hukuman itu tidak berupa rasa sakit. Ia berupa waktu yang terus berjalan. Sementara ia tidak bisa pergi kemana-mana. Sastro berhenti menggunakan nama itu. Ia berpindah-pindah kota, negara, waktu. Setiap tempat hanya singgah. Tidak ada alamat tetap. Tidak ada cerita lengkap. Nama Anda? Tanya petugas suatu kali. Ia berpikir sejenak. Apa saja. Ia bekerja di tempat yang tidak membutuhkan masa lalu. Pekerjaan singkat. Upah cukup. Lalu pergi sebelum ada yang bertanya terlalu jauh. Orang-orang mengingatnya samar. Seperti mimpi yang cepat lupa. Kita pernah bertemu? Tanya seseorang. Mungkin, jawabnya. Ia belajar berjalan tanpa meninggalkan jejak. Tidak berfoto. Tidak menulis. Tidak dikenang. Karena dikenang berarti bertahan. Ia menyaksikan dunia dari jauh. Perang, damai, kelahiran, kematian. Semua lewat di depannya seperti sungai. Semua orang pergi, katanya suatu malam. Ia duduk di bangku taman, menatap bintang. Dan aku tetap. Kesepian tidak lagi menyakitkan. Ia sudah menjadi bagian dari dirinya. Ia tidak berharap mati lagi. Harapan itu terlalu berat. Yang ia inginkan hanya satu. Dilupakan sepenuhnya. Namun dunia selalu bergerak. Dan selama dunia bergerak, Sastro tahu satu hal. Bayangan tetap ada. Selama ada cahaya. Dan ia adalah bayangan yang tidak pernah bisa benar-benar menghilang. Harapan datang bukan dari cahaya, melainkan dari kelelahan yang paling dalam. Sastro kembali ke tempat itu untuk terakhir kalinya. Hutan semakin sempit, terjepit bangunan,
Tapi altar batu masih berdiri. Seperti luka yang tidak sembuh. Aku tidak datang untuk meminta, katanya pelan. Aku hanya ingin tahu. Lilin menyala. Bayangan itu muncul tanpa suara. Berapa lama lagi? Tanya Sastro. Selama masih ada yang mengingat, jawabnya. Sastro mengerutkan kening. Mengingat apa? Kau? Ia terdiam. Kalau aku benar-benar dilupakan? Bayangan itu tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ada jeda. Maka hidupmu menjadi ringan, katanya akhirnya. Dan mati? Bukan urusan kami. Sastro tersenyum tipis. Itu bukan jawaban. Tapi itu cukup. Aku tidak akan dipanggil lagi, tanyanya. Tidak. Bayangan itu memudar. Sastro berdiri sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak marah. Ia tidak memohon. Ia mengerti. Kutukan itu bukan tentang tidak bisa mati. Kutukan itu tentang terikat pada ingatan manusia. Ia berjalan pergi dengan langkah pelan. Kalau begitu, katanya pada dirinya sendiri, aku akan hidup tanpa dikenang. Dan untuk pertama kalinya sejak ratusan tahun. Harapan kecil. Tidak terasa menyakitkan. Pagi itu datang seperti biasa. Matahari terbit perlahan, menyentuh bangunan dan jalan yang tidak lagi ia kenali. Sastro berdiri di tepi kota, menatap cahaya dengan wajah yang tetap sama. Ia tidak lagi membawa nama. Tidak lagi membawa cerita. Ia berjalan tanpa tujuan, tanpa keinginan dikenali. Seorang anak kecil berlari melewatinya. Tidak menoleh. Tidak bertanya. Sastro tersenyum tipis. Akhirnya, gumamnya. Ia hidup sederhana. Membantu jika bisa. Pergi sebelum diingat. Tidak tinggal lama di satu tempat. Tidak meninggalkan jejak. Setiap kali seseorang hampir bertanya lebih jauh, ia sudah pergi. Hari demi hari berlalu. Dunia terus bergerak. Orang-orang lahir dan mati tanpa pernah tahu ia ada. Suatu malam, ia duduk sendirian di bawah langit terbuka. Angin dingin menyentuh kulitnya. Kalau mati itu anugerah, katanya pelan, maka aku akan menunggu tanpa berharap. Ia tidak tahu kapan itu terjadi. Mungkin tidak pernah. Namun untuk pertama kalinya, hidupnya terasa ringan. Tidak ada penyesalan yang berteriak. Tidak ada keinginan yang menuntut. Hanya langkah yang terus berjalan. Sastro menatap matahari terbit sekali lagi. Ia masih hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, ia tidak merasa terkutuk. Hanya manusia yang berjalan lebih lama dari yang lain. Terima kasih telah menyimak cerita malam ini. Jangan lupa untuk subscribe, agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah menarik lainnya di dimensi lain. Saran dan kritik dari kalian sangat berarti. Agar perjalanan kita di dunia misteri ini bisa terus menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Di dimensi lain.